بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan pembahasan yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatul istiwa. Sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Sifat istiwa ini ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Kemudian kita melanjutkan zikru sifatis sam'i wal basar, penyebutan sifat as-sama', sifat mendengar, wal basar, dan melihat, lillahi subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada hang apa nak catat? Kenapa tidak nyatat? Pelongok, bengong. Ya. Apa yang disampaikan di kajian itu dengarkan baik-baik, catat. Wa min dzalik aidan qaulullah ta'ala, di antara argumentasi yang menunjukkan sifat as-sama', sifat mendengar, wal basar, dan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'an basira, maha melihat atau maha mendengar lagi maha melihat. Sami' artinya mendengar, basira artinya melihat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu suara yang ada di alam semesta ini, baik suara yang besar ataupun suara yang kecil, tidak tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Basira yaitu sifat al-basar, mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, atau sifat melihat dari Allah Subhanahu wa taala. Sami', ana ulangi, sami' adalah mendengar, basir itu melihat.
Sifat dari nama Basir adalah Al-Basar. Adapun sifat dari nama As-Sami' adalah As-Sam'. Kedua sifat ini sifat yang yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, yang layak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyerupai pendengaran dan tidak menyerupai penglihatan makhluk biwajhin minal wujuh, dari segala sisi. Sifat mendengar dan sifat melihat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifatu kamal, sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya dari segala sisi. Berbeda dengan sifat makhluk. Mendengarnya makhluk, melihatnya makhluk, terbatas. Kalaupun kita bisa mendengar, paling bisa mendengarnya dengan jarak beberapa meter. Namun Allah subhanahu wa ta'ala pendengarannya tidak terbatas. Kalaupun ada makhluk yang melihat, penglihatan makhluk tersebut juga terbatas, paling pada jarak radius beberapa meter atau beberapa kilo luar, kalaupun yang tidak ada penghalang. Namun penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat segala sesuatu meskipun yang berada di dalam tanah. Qala Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas, beliau mengatakan fayustafadu min hadhil aya wa nahwiha, maka bisa diambil faedah dari ayat ini dan yang semisalnya, itsbatu sifatis sam'i lillah, penetapan sifat as-sama', sifat mendengar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasam'u fi lughatil Arab, mendengar dalam bahasa Arab, idrakul aswat, menangkap suara-suara, itu namanya mendengar. Tatkala seseorang bisa menangkap ada suara bisa didengar oleh dia, berarti dia memiliki pendengaran. Makna sifat as-sama', adapun makna sifat as-sama' bagi Allah subhanahu wa ta'ala, nuthbitu lillahi ta'ala sam'an yudraku bil aswat, kita menetapkan bagi Allah sifat mendengar yang dengan sifat tadilah suara-suara bisa ditangkap. La yushbihu syai'an min khalqillah, sifat tersebut tidak menyerupai sedikit pun dari sifat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang sifat mendengarnya sama dengan sifat mendengar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nufawwidu kaifiyata dzalika lillahi ta'ala, dan kita tafwid, kita serahkan kaifiyah sifat tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu bagaimana hakikat bentuk sifat as-sama' yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk, dan tidak ada juga yang pernah melihat sifat as-sama' bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara gaib yang tugas kita adalah mengimani, membenarkan, meyakini, mengiktikadi apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya. Itu prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan antum serupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Jangan pula antum tolak sifat as-sama' yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala naqul kaifa yasma', tidak perlu bagi kita untuk bertanya bagaimana cara Allah mendengar. Wala nakhudu fi dzalik, dan tidak perlu bagi kita untuk berdalam-dalam dalam hal tersebut. Id lam yutli'na tabaraka wa ta'ala alaihi, dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala
tidak menampakkannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan sifat tersebut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala cuman mengabarkan, akhbarana subhanahu wa ta'ala annahu yasma'. Allah Subhanahu wa ta'ala cuma memberitakan kepada kita kalau dia Subhanahu wa ta'ala mendengar, tidak memperlihatkan kepada kita bagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup bagi kita untuk mengimani khabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ista'sara jalla wa ala bi'ilmihi. Bahkan hal tersebut termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala simpan dalam ilmunya. Tidak ada seorang makhluk pun yang tahu, difahami, tentang kaifiyah hakikat sifat tadi. Namun ingat, bukan berarti sifat as-sama, sifat mendengar yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kaifiyah. Sifat tersebut memiliki kaifiyah, namun kaifiyahnya tadi tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, makna sifatil basar. Makna sifat al-basar. Apa makna sifat al-basar? Sifat melihat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadzal basar. Demikian juga al-basar. Idrakul mar'iyat. Al-basar itu maksudnya idrakul mar'iyat, bisa menangkap sesuatu yang bisa dilihat, bisa ditangkap sama dia. Kama sabata fi sahih Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah sabit dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha la yanam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanam, tidak tidur, wala yanbaghi lahu ayyanam, dan tidak pantas, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Sifat an-naum, sifat tidur bagi makhluk itu adalah sifat sempurna. Orang kalau tidak tidur berarti tidak beres bagi dia. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala sifat naum adalah sifatun naqsin, sifat yang penuh dengan kekurangan yang tidak pantas ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala pengatur alam semesta. Yang namanya orang yang tidur, makhluk yang tidur, dia akan tidak tahu kondisi yang ada di sekitar dia. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tertidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dihampiri rasa kantuk, tidak pula ketiduran. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, merendahkan al-qist, keadilan, dan mengangkatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi keadilan pada tempatnya masing-masing. Diposisikan ke si A, kadang diposisikan ke si B. Yurfa ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkatlah kepadanya amalan di malam hari sebelum amalan siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail, dan diangkat kepadanya lah amalan siang sebelum amalan malam hari. Hijabuhun nur, kata Rasul alaihi salatu wassalam, hijabnya dia adalah cahaya. Wajah Allah SWT dihijabi dengan nur. Lau kasyafahu, kalau seandainya Allah membuka hijab tadi, membuka tabir tadi, la ahraqat subhatu wajhihi, niscaya pancaran cahaya tersebut akan membakar mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, akan membakar seluruh segala sesuatu yang dilihat oleh Allah SWT dari kalangan makhluknya. Difahami? Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilihat di alam dunia. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dilapisi oleh hijab yang terbuat dari cahaya. Kalau hijab tersebut dibuka, maka akan membakar segala sesuatu
yang ada di alam semesta ini tadi. Ya, itu hijab yang melapisi wajah Allah Subhanahu wa taala, hijabun nur. Ya, hijabnya Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah cahaya. Fanuthbitu lillahi basaran haqiqiyan, maka kita tetapkan bagi Allah sifat basar secara hakiki. Yudriku jalla jalaluhu bihi al-mubassarat. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat basar tersebut bisa menangkap segala sesuatu yang bisa dilihat. Illa anna kaifiyata hadzal basar la na'lamuhu. Namun kaifiyah, bentuk, ya, hakikat basar ini tadi, penglihatan yang ada pada Allah itu tidak kita ketahui, ya, tidak bisa kita ilmui. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakannya kepada kita. Fahadhihi amsilatun min tariqati ahli sunnah fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ini adalah contoh, ya, dari prinsip metode ahlu sunnati wal jamaah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Difahami? Demikian juga pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita imani sesuai dengan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberitakan oleh Rasul, tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, dan juga tanpa menolak sifat tersebut, dan juga tanpa mentahrifnya. Nisbituhu lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi bila tahrifin wala ta'tilin wala tamthilin, dengan tanpa mentaktil, tanpa mentahrif, tanpa pula mentamthil. Ini prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Tinggal cabut dulu. Coba kembali. Kemudian masuk pada bab yang berikutnya, al-mu'taqad as-sahih fi tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Al-mu'taqad as-sahih fi tauhid al-ilahiyah, keyakinan yang benar dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, termasuk bagian dari keyakinan ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah al-uluhiyah, ifraduhumullahu ta'ala bil ubudiyah, yaitu mereka ahlus sunnati wal jamaah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ubudiyah. Fala ya'buduna ma'allahi ilahan akhar, mereka tidak menyembah Tuhan yang lain bersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yusrifun jami'at ta'at allati amara Allah biha amra ijabin aw istihbabin lillahi wahdahu la syarikalah. Bahkan mereka ahlus sunnati wal jamaah memalingkan seluruh ketaatan-ketaatan yang telah Allah perintahkan dengannya, baik dalam bentuk perintah yang sifatnya wajib atau perintah yang sifatnya sunnah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Itu adalah prinsip ahlus sunnati wal jamaah, prinsip salafiyun at-ta'ifah al-mansurah al-firqah an-najiyah, prinsip salaf. Apa prinsipnya? Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Dia tidak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun ibadah yang dia persembahkan, baik ibadah yang sifatnya wajib
atau ibadah yang sifatnya sunnah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipersembahkan kepada makhluk sedikit pun. Fala yasjuduna illa lillah, mereka tidaklah sujud melainkan hanya kepada Allah. Wala yatufuna illa lillahi bil baitil atiq, dan mereka ahlu sunnati wal jamaah tidaklah tawaf melainkan hanya kepada Allah ketika mereka tawaf di Ka'bah. Wala yanharuna illallah illa lillah, mereka tidaklah menyembelih melainkan hanya kepada Allah. Wala yanzuruna illa lillah, tidaklah bernazar melainkan hanya kepada Allah. Wala yahlifuna illa billah, mereka tidak bersumpah melainkan hanya bersumpah dengan nama Allah. Wala yatawakkaluna illa 'ala Allah, mereka tidak bertawakal melainkan hanya kepada Allah. Wala yad'una illa Allah, mereka tidak berdoa, tidak memanggil, tidak menyeru hanya kepada Allah melainkan hanya kepada Allah. Wa hadza huwa tauhidul uluhiyah, ini adalah tauhid uluhiyah. Seluruh ibadah, baik dia doa, baik dia nazar, baik dia puasa, salat, sujud, tawakal, semuanya diperuntukkan hanya kepada Allah, tidak diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memalingkan dari sekian ibadah, doa dia minta kepada Allah, namun di kali yang lain dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut jatuh pada kesyirikan. Salat, dia salat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di kali yang lain dia salat menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh pada kesyirikan. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluk. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sungguh Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah mewajibkan, telah memerintahkan, telah menegaskan bahwasannya kalian tidak diperbolehkan menyembah melainkan hanya kepadanya. Wa qala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, sungguh mereka tidaklah diperintah melainkan agar mereka menyembah sesembahan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Ya, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mereka tidaklah diperintah melainkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan amalan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah mereka aku ciptakan kata Allah Subhanahu wa taala melainkan agar mereka menyembah aku. Siapa itu? Jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin seluruhnya, baik jin yang muslim atau yang kafir, begitu juga umat manusia, baik dia yang muslim ataupun kafir, semuanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini tadi illa liya'budun, melainkan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah. Wa makna ya'budun yuwahhidun, makna ya'budun adalah yuwahhidun. Kemudian kata beliau, ziddut tauhid asyirku billah, lawan dari tauhid yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang kalau dia tidak mengesahkan Allah, maka dia akan terjatuh pada penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, seseorang kalau tidak menempati sunnah, maka dia akan terjatuh pada kebid'ahan. Kalau dia tidak melazimi at-tauhid, maka dia akan terjatuh pada syirik. Seseorang kalau tidak berjalan di atas kebenaran, maka akan terjatuh pada penyimpangan dan kebatilan. Wa dhiddu dzalika asyirku billah a'adzanallahu minhu, lawan dari tauhid adalah syirik kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Wa huwa a'zamu dzanbin usyallahu bihi, syirik adalah dosa yang paling besar
yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang ada di bawah syirik, selain syirik. Adapun dosa syirik, innallaha la yaghfiru, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Terjadi khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan ayat ini, apakah yang tidak diampuni tadi adalah syirik besar saja ataukah masuk padanya syirik kecil juga? Sebagian para ulama mengatakan yang tidak diampuni adalah syirik besar tatkala seseorang mati belum bertaubat dari syirik besar. Sebagian para ulama mengatakan masuk juga pada syirik kecil kalau seandainya seseorang tersebut belum bertaubat dari syirik kecil tersebut lalu dia mati. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah berdusta, ya, menanggung dosa yang sangat besar. Wa qala ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Di ayat ini disebutkan apa? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, ya, jauh dari kebenaran. Itu dampak buruknya syirik. Disebutkan itsman aziman, dhalalan ba'idan. Wa qala ta'ala, "Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih." Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang mukmin, ya, adalah orang-orang yang hunafa, lurus, ya, hanif lillah. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairu musyrikin bih, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dampak kesyirikan. Wa man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faka'annama kharra minas sama', ini orang bagaikan ibarat orang yang jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihi ar-rih, atau dihempaskan oleh angin yang kencang. Fi makanin sahiq, pada tempat yang tinggi sekali. Maknanya apa? Orang yang terjatuh pada kesyirikan ibarat orang yang jatuh dari langit, disambar burung, dihempaskan kepada tempat yang jauh, yang tinggi. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Hancur, binasa. Demikian juga orang yang terjatuh pada kesyirikan bisa hancur dunianya dan hancur akhiratnya. Wa qala ta'ala, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim." Luqman mengatakan kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Tuh, suruh bangunkan, tegak, suruh tegak. Pelajaran tauhid ngantuk, tegaklah. Surya tegak, ya, yang ngantuk-ngantuk itu tegaklah supaya hilang ngantuknya, ya. Itu pelajaran tauhid, ya. Seperti ini untuk ngantuk, ya, tegak, semakin semangatlah. Lihat di sini, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, ya ikhwan, anak mungkin seumur antum ini, nah, ya bunayya la tusyrik billah,
Inna syirka la dzulmun azim. Itu menunjukkan apa? Pelajaran tauhid itu sudah ada sejak dini di zaman para salaf. Ya. Sudah ada sejak dini di kalangan para salaf. Orang yang soleh menanamkan tauhid kepada anaknya. Ya bunai, la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun azim. Abdullah ibn Abbas masih anak-anak. Ya, masih anak-anak. Kata Rasulullah SAW, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta tolong isti'anah kepada Allah. Kalau mau mintalah kepada Allah. Tauhid bukan? Tauhid sejak dini. Sebagian sahabat ya, mereka mengatakan kunna nata'allamal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu mempelajari keimanan sebelum kami belajar Al-Qur'an. Tsumma ta'allamna Al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Kemudian barulah kami mempelajari Al-Qur'an, sehingga dengan belajar Al-Qur'an tadi bertambahlah keimanan kami. Apa yang mereka pelajari dari kalangan sahabat adalah tauhid sejak dini. Ya, jangan antum anggap remeh pelajaran tauhid ini tadi. Penentu kehidupan antum. Kalaupun antum hafal Al-Quran 30 juz dan antum terjatuh pada kesyirikan, maka itu kerugian bagi antum. Al-Quran tidak akan memberikan faedah kepada antum sedikit pun. Berapa banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quranul Karim, orang-orang yang membaca Al-Quran muqri, pandai bacaan Al-Qurannya, tetapi dia tidak faham yang berkaitan dengan tauhid. Ya, dalam keadaan tauhid ini tadi perkara yang penting yang yafhamuhu abladul ammah, yang bisa difahami oleh orang yang awam lagi bodoh, bisa faham tentang tauhid. Ya. Namun ternyata di sana ada orang-orang yang tidak faham tentang tauhid, yang disebut dengan azkiyaul alam, orang-orang cendekiawan, namun tidak faham. Ya. Dalam keadaan mereka yaqra'unal Qur'an, ya, pandai baca Al-Quran, suaranya bagus, tajwidnya bagus, mereka punya sanad-sanad qiraah Al-Quranul Karim, tapi terjatuh pada syirik. Banyak apa? Tidak yang seperti ini? Sangat-sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak. Makanya penting untuk belajar tauhid, sangat-sangat penting. Ya. Kemudian wa bayyana ta'ala anna syirka muhbitun lil amal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya syirik membatalkan amalan, menggugurkan amalan. Mukhrijun min millatil Islam. Syirik juga mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya gugurlah segala sesuatu yang dulu mereka kerjakan. Apapun yang antum kerjakan dari amalan-amalan soleh, puasa, sholat, zakat, sedekah, qiraatul Quran, semuanya gugur kalau seseorang terjatuh pada kesyirikan. Bayangkan antum beramal dengan amalan tulad dahr sepanjang masa, bisa gugur, terhapuskan tatkala terjatuh pada kesyirikan. Rugi apa enggak? Rugi. Wa qala ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Ini ayat ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kami wahyukan kepada engkau. Bayangkan Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan, la in asyrakta, kalau seandainya engkau ya Muhammad menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amalanmu akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang yang merugi. Antum bisa bayangkan ya, Nabi Muhammad SAW seorang nabi yang Allah SWT ampuni dosa sebelumnya dan setelahnya, dan tidak mungkin beliau terjatuh pada kesyirikan, tidak mungkin.
Mustahil para nabi dan para rasul terjatuh pada kesyirikan. Itu tidak mungkin. Namun kalaupun seandainya terjadi, dan itu tidak mungkin, kalaupun seandainya terjadi, maka kesyirikan tadi bisa menggugurkan amalan mereka. Untuk bisa bayangkan, Rasul diancam seperti itu, para nabi diancam dalam surat Al-An'am tadi, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka para nabi, para rasul ini tadi menyekutukan Allah, gugur seluruh apa yang mereka kerjakan. Antum bisa bayangkan, para rasul, para nabi, bahkan nabi kita Muhammad SAW diancam oleh Allah SWT. Kalau syirik, gugur amalanmu ya Muhammad, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Dalam keadaan rasul dan para nabi itu sudah terjamin tidak mungkin terjatuh pada kesyirikan. Nah terus antum, siapa yang bisa menjamin antum tidak terjatuh pada kesyirikan? Man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Kata para ulama, siapa yang merasa lebih aman setelah adanya Nabi Ibrahim? Siapa dari kalangan umat ini yang merasa aman? Kalau Ibrahim saja, beliau tidak merasa aman dari kesyirikan, beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan beliau dan anak keturunannya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Maka orang-orang yang setelah para nabi, para rasul layak untuk waspada. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, maka dia masuk ke dalam neraka. Kalau berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan Allah, maka masuk ke dalam jannah. Kalau berjumpa mati dalam keadaan dia pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis yang datang seperti ini banyak riwayat ya, banyak riwayat yang semakna seperti ini, ancaman-ancaman dari neraka bagi orang yang melakukan kesyirikan. Di antaranya disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, riwayat Muslim dengan lafaz Rasul mengatakan, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa qulna ana wa qultu ana, kata Abdullah bin Mas'ud, lalu aku berkata, wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Juga datang riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, amman haddatsahu minas sahabah, dari Anas bin Malik, dari sebagian sahabat, dengan lafaz bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Rasul mengatakan, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, maksudnya barang siapa yang telah meninggal dunia dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Juga dalam hadis disebutkan dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, atani Jibril alaihissalam fabasyarani annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Rasul menceritakan, pernah aku didatangi oleh Jibril, lalu Jibril memberitakan kepadaku bahwasannya siapa yang meninggal dunia dari kalangan umatmu ya Muhammad dalam kondisi dia tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Qultu wa in zana wa in saraqah. Aku katakan, wa in zana wa in saraqah, meskipun dia berzina dan mencuri. Qala wa in zana wa in saraqah.
Beliau mengatakan meskipun dia berzina dan mencuri. Kemudian juga disebutkan dalam hadis wa fi sahih al-Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Rasul mengatakan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia menyeru selain Allah, dia beribadah kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sehingga dari sekian ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ini poin yang sangat penting yang harus diketahui oleh kaum muslimin, umat Islam, bahaya dari kesyirikan. Orang kalau tidak tahu dampak buruk syirik dan bahaya syirik, maka riskan akan terjatuh pada kesyirikan tersebut. Kata penyair Arab, dia mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi man la ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, namun untuk waspada. Siapa yang tidak mengetahui keburukan, dia cuma mengetahui perkara yang baik, maka khawatir dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.